Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah siap untuk Alhamdulillah. melaksanakan kegiatan pelajaran? Ya. Siap. Semoga Siap. kita dilindungi oleh Allah SWT, diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang toharo. Ya, monggo di-share ke toharo. Toharo berarti bersuci, baik dari hadas maupun najis. Bersuci adalah syarat sahnya ibadah, seperti halnya salat. Ya, sebelum materi saya lanjutkan, ini hadir semuanya ya, tidak ada yang absen atau ada yang izin atau ada yang absen, mungkin dari jumlah murid yang ada. Atau saya udah komplit semuanya, alhamdulillah. Langsung saya lanjutkan ke materi, yaitu toharo. Ini kenapa kita penting untuk mempelajari toharo? Karena bila mana toharo kita tidak sah, maka ibadah kita juga tidak sah. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana tata cara toharo yang baik dan benar sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, toharo itu secara umum ada dua ya, pembagiannya. Suci dari hadas dan suci dari najis. Untuk hadas sendiri dibagi menjadi dua. Ada kalanya hadas kecil dan ada kalanya hadas besar. Dengan najis juga nanti ada tiga. Ada kalanya najis mukhafafah, ada kalanya najis mutawasitoh, dan ada kalanya najis mughaladhah. Dan nanti ada pengganti dari wudhu dan hadas kecil dengan cara berwudhu untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi besar. Jadi, bila mana keduanya tidak bisa terlaksana karena keterbatasan air atau tidak adanya air, maka bisa diganti dengan tayamum. Untuk najis hanya bisa dihilangkan dengan menggunakan air, sesuai dengan kriteria najis yang ada. Halaman selanjutnya ya. Terus lanjut, hadas kecil dan hadas besar ya. Hadas kecil itu berarti batal wudhu seperti buang air buang air kencing atau buang angin ataupun tidur. Itu salah satu sebab orang tersebut berhadas kecil. Terus hadas besar, penyebabnya diantaranya adalah di situ disebutkan seperti hanya junub, haid, dan nifas. Selanjutnya najis dan pembagiannya. Najis dibagi menjadi tiga, ada kala najis muhaffafa, contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Terus yang kedua, najis mutawasito, yaitu kotoran manusia, kotoran hewan, darah, dan yang lain selain najis muhaffafa dan najis mughaladhah. Yang terakhir adalah najis mughaladhah atau najis berat, yaitu najis anjing dan najis babi. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang cara menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Wudu mempunyai beberapa rukun. Yang pertama ada enam rukun. Yang pertama adalah niat. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah.
Wajah itu batasannya mulai tempat tumbuhnya rambut di atas sampai dahi niki, terus melebar mulai dari telinga kanan sampai telinga kiri. Semua harus dibasuh merata. Bila mana ada sesuatu yang menghalang-halanginya, maka harus dihilangkan terlebih dahulu supaya untuk membasuh wajah kita itu sah. Yang nomor 3, membasuh kedua tangan hingga siku. Berarti sama seperti tadi, misalkan ada sesuatu yang menghalanginya ataupun ada anggota yang lebih dari normalnya manusia, maka semuanya tetap wajib dibasuh. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Minimal menurut satu pendapat minimal 1 rambut atau 3 rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Ini yang rukun, sedangkan sunnah-sunnahnya banyak sekali. Di antaranya yang pertama cuci tangan, terus membaca basmalah, membaca niat, terus meniga-kalikan, terus mengosok dan lain sebagainya, itu kesunahan. Atau berdoa setelah selesai wudhu itu juga ikut menjadi kesunahan. Selanjutnya, setelah kita wudhu, yang bisa membatalkan wudhu diantaranya ada 4. Yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari 2 jalan, baik dubur ataupun kubul ataupun dubur. Baik itu benda cair, benda padat, ataupun benda gas. Yang kedua, hilangnya akal, baik tidur ataupun yang sejenisnya yang bisa menghilangkan akal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Telapak tangan bagian dalam, berarti yang tidak kelihatan itu namanya telapak tangan bagian dalam. Berarti memegang kemaluan dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Kalau luar sih tidak menyebabkan batalnya wudhu, tapi kalau dalam bisa membatalkan wudhu. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi tanpa ada penghalang, tidak ada penghalang, nanti ketemu langsung, itu bisa membatalkan wudhu. Ketika orang batal wudhunya, maka dia berstatus hadas kecil. Selanjutnya, tayamum. Ini sebenarnya tayamum itu terakhir ketika seseorang tidak bisa melaksanakan wudhu dan tidak bisa melaksanakan mandi. Karena memang mandi ataupun wudhu syarat utamanya menggunakan air. Ketika tidak ada air barulah diganti dengan tayamum. Tayamum hanya sekedar pengganti supaya kita diperbolehkan melaksanakan ibadah-ibadah yang membutuhkan hilangnya hadas ataupun hadas besar ataupun hadas kecil. Tayamum rukunnya ada 3. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Terus yang terakhir adalah mandi. Mandi sebab-sebabnya di sini ada 4. Sebabnya mandi, yang pertama jinabat atau junub, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat melahirkan. Sebenarnya masih ada tambahan 2 lagi, meninggal dan mengeluarkan air mani, itu dalam kitab yang lain. Terus rukunnya mandi ada 2. Yang pertama niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Niat dengan cara mengucapkan kalimat nawaitul husna lirafil hadasil akbari faradhalillahi ta'ala, menyiram air ke seluruh tubuh hingga merata. Kira cukup itu materi dari saya. Kira-kira paham semua apa tidak ini? Atau diamnya karena nggak paham atau paham semua? Paham, Pak, paham. Insya Allah, paham Pak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat fidini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Amin. Kesimpulannya, Amin. sebelum kita melaksanakan ibadah yang membutuhkan
wudhu ataupun membutuhkan toharoh, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan toharoh sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam syariat nih. Harus bersih dari najis, bersih dari hadas. Ketika keduanya sudah terlaksana, insya Allah ibadah yang kita laksanakan menjadi ibadah yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kira-kira cukup sekian. Mungkin dari awal hingga akhir banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.